Malam itu di luar hujan, terdengar gemericiknya meningkahi rasa pilu yang bisa dirasakan siapapun. Bahkan, mereka yang terlihat seakan baik-baik saja. Seorang gadis duduk di kedai kopi dengan buku tipis bertulis puisi di sampulnya. Gadis itu datang dengan memesan kopi yang selalu sama, mocha latte. Tidak lama setelah ia membalik lembar buku tipisnya, butiran air keluar bersamaan dengan mata indahnya yang berkedip. Entah kenapa, cuplikan kejadian lampau seakan terputar acak di otaknya. Mengingat memang tidak selalu menyenangkan. Terlebih, mengingat seseorang yang perlahan berhasil mencuri hati lalu sengaja mematahkannya. Seseorang bernama Audi kini mendominasi di pikiran. Lelaki yang datang dengan membawa damai dari senyumnya dan rasa tenang dari tutur kata juga perilakunya. Seakan masuk ke dalam kehidupan gadis itu dengan memberikan cinta. Tapi nyatanya, tidak ada sedikit pun cinta yang gadis itu dapatkan. Ya, saat itu juga kelakar dari teman-temannya menggeming. Katanya, jika bicara tentang lelaki, mereka memang terlihat tampan dan kuat, tapi tidak sedikit dari mereka yang busuk hati. Tiba-tiba, terdengar seseorang berkata, cinta tidak selalu bersama jodoh, tapi jodoh selalu bersama cinta. Gadis itu menoleh menatap lelaki tua bersetelan kemeja dan celana hitam, yang berkata seperti itu dengan duduk di meja yang tidak jauh darinya. Suasana hujan di malam ini membuat kedai sepi pengunjung dibanding hari biasanya. Hanya 3 meja yang terisi dengan pelanggan. 1 meja lagi diisi oleh 3 mahasiswa yang tampak sedang mengerjakan tugas, berkutat dengan laptopnya masing-masing di ujung kedai. Kemungkinan yang terjadi adalah lelaki tua itu berbicara kepadanya. Benar saja, sosok itu berjalan mendekat ke arah sang gadis. "Apa aku boleh?" Tanyanya meminta izin untuk duduk di salah satu kursi meja gadis itu. Dengan sedikit terkejut, dia kemudian mempersilahkannya duduk di kursi hadapannya. "Yang Anda katakan itu milik Khairil Anwar, bukan?" Tanya gadis itu yang dijawab dengan anggukan dan kata, "Benar." "Tapi," katanya juga, "cinta itu dimulai dengan senyuman, tumbuh dengan dekapan, dan seringkali berakhir dengan air mata." Ujar gadis itu. Lelaki tua itu tersenyum lebar dengan menunjukkan giginya yang masih rapi dan kuat, lalu berkata, "Karena cinta tak pernah kemarau, jika itu kata Tejo." Gadis itu tersenyum. Seketika suasana menjadi lebih cair setelahnya. Lelaki tua berbadan kurus, pemilik rambut yang hampir memutih keseluruhan itu, sangat menyukai kopi dan syair. Tapi kecintaannya dengan kopi melebihi syair, sehingga dia bisa membuat kedai kopi impiannya seperti yang saat ini mereka tempati. "Nak, jika kau kemari lagi dan ingin menangis, datanglah ke kasir tampan itu. Dia akan memanggilku. Dan jika aku luang, akan kutemani kau minum kopi bersama." Senyuman kembali terlihat di wajah gadis itu. Kali ini diiringi dengan anggukannya. Ya, meskipun lelaki itu tidak tahu masalah yang dihadapinya, setidaknya hari ini dia tidak terlalu larut dalam kesedihan yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Gadis cantik itu bisa sedikit terhibur dengan obrolannya hari ini.
Sesaat kemudian, seorang pemuda berjaket jeans dan berkacamata memasuki kedai kopi, mengusap lengan yang sedikit basah akibat hujan yang tak diharapkannya. Mendekati gadis berambut ikal panjang dengan setelan dress yang anggun. Duduk ditemani lelaki tua dan secangkir kopi di mejanya. "Mocha, kau ini memang suka cari perhatian ya? Sudah jam berapa ini?" Sang gadis menoleh pada pemuda yang berkata seperti itu padanya. Melihat lelaki tua yang duduk di hadapan gadis yang dipanggilnya Mocha, pemuda itu tersenyum untuk menyapanya. "Apaan sih Kak Gilang ini?" "Hei, apa kau berkencan dengan kakeknya Audi?" Bisik lelaki yang dipanggilnya Kak Gilang. Pada adik semata wayangnya ini, Mocha hanya menatap kakaknya dengan kesal dan menggelengkan kepala. Tidak ingin berlama-lama karena suasana yang sudah dirusak oleh kakaknya, Mocha pun bergegas berpamitan pada lelaki tua itu, dan segera keluar dari kedai kopi, mengakhiri percakapannya hari itu.